Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Sudah selesai. Baiklah, kita memulai mata pelajaran kali ini, yang dimana kita akan membahas tentang metabolisme, yang dimana pada pembahasan kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai tentang glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron. Yang pertama-tama kita akan bahas mengenai glikolisis dan proses dari glikolisis. Glikolisis adalah rangkaian reaksi yang mengubah glukosa menjadi dua molekul pirufat. Yang dimana pada proses glikolisis ini dimulai dengan molekul glukosa dan diakhiri dengan terbentuknya asam laktat. Pada proses glikolisis ini terdapat dua fase, yang dimana pada fase pertama, proses glikolisis melibatkan 2 mol ATP yang diubah menjadi ADP. Jadi pada fase pertama ini, glikolisis menggunakan energi yang tersimpan dalam molekul ATP. Selanjutnya, fase kedua. Pada proses glikolisis yang kedua yaitu mengubah 2 mol triosa yang tersimpan dalam molekul pertama menjadi 2 mol asam laktat dan dapat menghasilkan 4 mol ATP. Jadi, pada fase kedua ini menghasilkan energi yang apabila ditinjau secara keseluruhan, proses glikolisis ini menggunakan 2 mol dan ATP dan menghasilkan 4 mol ATP, sehingga masih ada sisa 2 mol ATP yang ekuivalen dengan energi sebesar 14.000 energi. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah proses dari siklus Krebs dan serta pengertian dari siklus Krebs. Siklus Krebs adalah serangkaian reaksi kimia dalam sel, yaitu pada mitokondria yang berlangsung secara berurutan dan berulang, bertujuan mengubah asam pirufat menjadi CO2 dan H2O dan sejumlah energi. Selanjutnya adalah proses dari siklus Krebs. Proses siklus Krebs ada 8, yang dimana pada proses siklus Krebs ini diawali dengan adanya reaksi antara asetil CoA dengan asam oksaloasetat yang membentuk asam sitrat. Kemudian pada tahap terakhir ini asam sitrat akan terbentuk kembali dan membentuk sebuah daur atau siklus. Siklus Krebs terjadi di matriks mitokondria dan menghasilkan 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATP dan 4 CO2. Baiklah adik-adik, apa ada pertanyaan pada pembahasan kali ini? Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Jika tidak ada, saya lanjut materi kali ini, yaitu pengertian dan proses transfer elektron. Pengangkutan elektron melalui rangkaian penangkap elektron yang menghasilkan ATP hingga elektron terakhir ditangkap oleh oksigen.
Sistem transfer elektron ini terjadi di membran dalam mitokondria. Pada akhir proses sistem transfer elektron, terjadi penangkapan elektron oleh oksigen untuk membentuk air, sedangkan NADH yang ada pada sistem transfer elektron ini akan menghasilkan 3 ATP. Kemudian FADH2 akan menghasilkan 2 ATP. Baiklah, pada pertanyaan adik-adik. Jika tidak ada, saya rasa pembelajaran kali ini kita akhiri. Dan sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.